kalian yang menjelaskan berarti. Ya, jadi nanti akan ada teori tentang general wedge theory, kemudian distribusi tekanan atau pressure envelope, dan juga stabilitas dasar galian. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari penggunaan brace ya, atau bracing atau pengaku lah istilahnya di struktur itu ya. Nah, kenapa kita butuh pengaku di sini? Ada yang tahu nggak kenapa kita butuh pengaku nih? Tahu nggak kali ini? Luas sekali. Ya, nih galian luas sekali gitu ya. Ada yang tahu nggak kenapa kita butuh pengaku? Ayo, pengaku dibutuhkan untuk apa coba? Misal nih saya punya kursi papan panjang gitu ya. Nah, kalau saya tidak berikan pengaku, apa yang terjadi? Gak usah saya yang duduk deh. Misalkan si Fajar yang duduk nih di tengah-tengah. Apa yang terjadi pada kursinya coba? Apa yang terjadi, Alif Yusuf? Izin menjawab. Fajar Ya. jatuh. Ali dulu lah. Ali dulu lah. Saya pengennya Ali yang jawab. Izin menjawab Pak. Kursi yang didudukin Fajar itu rusak Pak atau rubuh Pak? Rubuh ini kayak gimana bentukannya itu? Digambarkan ya gini ya. Ini misalkan yang di atas, pojok atas coba lihat. Ini kursi panjang gitu ya. Nah ini Fajar kurusan duduk sini. Nah ini kan ada pengaku ya. Jadi ini tumpuan-tumpuan ini bentangnya panjang nih. Yang terjadi apa kira-kira kalau ada beban di sini? Gimana Ali? Menjadi kuat Pak. Kok menjadi kuat? Di mana kuatnya? Diberikan perkakuan gitu Pak. Kan nggak ada pengaku tadi ceritanya. Oh iya Pak. Berarti jadi Kamu nggak nyimak kamu nih. Gimana? di tengah-tengah itu jadi menurun Pak. Jadi penyok gitu Pak. Jadi penyok ya. Iya, Pak. Ya, jadi penyok. Melendut ya gini ya, jadinya untukannya ya. Nah, gini kursinya ya. Iya Pak, Kurang melendut. lebih seperti. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tidak diberikan pengaku. Nah, begitu juga di sini ya. Pada galian itu, kalau tidak kita berikan satu pengaku di sini, maka terjadi apa di sini? Di sini arahnya semua ya. Karena ini berat ini ya. Apalagi ada lateral pressure di sini nih. Maka yang terjadi adalah gagal di galian rubuh ya. Nah, itu yang tidak kita inginkan pada kasus galian ya. Sehingga kita butuhkan ya ini brace. Nah, brace ini yang kita butuhkan nantinya ya, ini akan digantikan oleh apa? Oleh plat lantai. Karena nanti kalian akan membangun lantai di sini. Ya. Nah, itu gunanya bracing gitu ya. Jadi dia sebagai pengaku agar apa? Agar deformasi pada bagian dinding ini tidak terlalu besar. Ya, sampai menghasilkan runtuhan struktur. Nah, itulah kita memasang pengaku biasanya di sini ya, pengaku dia, di kursi dia. Nah, itu. Biar apa? Biar struktur kita tuh deformasinya bisa kita kontrol. Besar. Nah, yang nanti ini kan brace Pak ya, mungkin saya brace ini saya pasang terus gitu. Jadi misalnya ini jadi basement, gimana cara mobil lewat gitu kan? Kalau misalkan ini dalam masa konstruksi boleh seperti ini, ya. Tapi setelah itu kita gunakan ini untuk basement. Nah, ini gimana Pak?
kalau kita yang lapas ini runtuh, ya runtuh, lepas. Tapi ini nanti digantikan oleh konstruksi plat lantai. Jadi plat lantai kalian nanti harus dipertimbangkan, ya harus memperhitungkan berapa gaya tolak dari belakang dinding, sehingga penulangannya akan berbeda antara penulangan lantai basement dengan lantai-lantai yang lainnya berbangunan struktur. Karena dia juga berfungsi sebagai pengaku. Seperti itu ya. Nah, sudah paham semuanya prinsipnya, pokoknya seperti itu ya. Prinsipnya adalah untuk mencegah deformasi menjadi berlebihan yang mengakibatkan peruntuhan struktur. Nah, ini ya tadi ya. Jadi pada pekerjaan pembangunan basement pasti akan kita gali konstruksi galian tanah yang tegak. Ya, nggak mungkin kita membangun basement ini. Apalagi tanahnya tanah labil. Ini nanti konstruksi kalian landai sekali. Sementara kita punya tanah hanya terbatas lahannya. Ya. Lahan terbatas, makanya butuh yang namanya basement dan juga pembangunan arah vertikal. Nah, karena bangunan kita itu tegak ya, galian kita itu tegak, artinya ketidakstabilannya pasti sangat-sangat besar. Apalagi tanah kita tanah yang tidak kuat, tanah yang lemah. Yang mana tanah lemah itu biasanya tegangan vertikalnya, tegangan horizontalnya itu cukup besar ya. Karena kita tahu kan ya, ini persamaan koefisien tanah lateral aktif ya, Ka sama dengan apa? Kemarin itu belajar yang rangkin tan ya, tangan kuadrat 45 minus V per 2. Nah, kita sudah tahu bahwa yang mengontrol itu adalah sudut gesernya ya. Maka semakin besar sudut geser yang dipunyai oleh tanah, maka nilai Ka-nya akan semakin kecil. Kalau nilai Ka semakin kecil, konsekuensinya apa? Tegangan tanah horizontal akan semakin kecil. Ka dikali sigma vertikal efektif. Ya. Dikali ya. Nah, ini dikali. Kalau nilai Ka kecil, artinya tegangan vertikalnya, tegangan horizontalnya itu menjadi kecil. Ya. Sehingga tanah itu dinilai lebih stabil dalam kondisi tegaknya. Contoh, batu itu memiliki sudut geser yang besar. Bisa jadi 45 derajat lebih. Kalian lihat, batu ketika dikondisikan tegak dengan pasir yang memiliki V rendah 30 derajat, ya. Kalau kita taruh di belakang dinding, mana yang lebih besar memberikan dorongan? Pasti pasir. Karena pasir tidak stabil pada kondisi tegaknya. Maka dorongannya akan semakin lebih besar dibandingkan dorongan dari batu pecah yang bisa kita susun hampir tegak 90 derajat gitu ya. Nah, itu adalah konsekuensi yang diterima dari nilai sudut geser yang besar. Sini ya. Jadi seperti itu. Jadi logikanya masuk ya kalau kalian belajar mekanika tanah gitu ya. Jadi semakin kuat tanahnya maka akan semakin stabil. Semakin kecil memberikan dorongan arah horizontal. Nah, galian tanah membutuhkan perkuatan sementara untuk menghindari terjadinya kegagalan yang disertai penurunan. Jadi kegagalan itu ada dua ya. Jadi deformasi vertikal dan juga penurunan. Karena apa? Karena deformasi vertikal itu nanti akan ada pengaruhnya terhadap penurunan tanah yang di sekitar dinding ya. Jadi ada pengaruhnya sejarak sekian meter dari dinding akibat ada galian itu pasti ada pengaruhnya ya. Ada deformasinya seperti itu. Akibat adanya penurunan, otomatis nanti fondasi bangunan existing akan terganggu, bisa jadi ikutan gagal atau daya dukungnya bisa berkurang. Nah, tipe perkuatan sementara umum yang digunakan adalah brace cut, pengaku ya, terdiri dari wells dan strut dari batang baja
yang dipasang arah horizontal pada kedalaman tertentu. Ya, strat merupakan batang baja yang menerima tekan dari dinding penahan tanah. Jadi tadi ada dinding seperti ini ya. Ya, ini dindingnya, ini stratnya itu tuh. Nah, begini bagian strat gitu ya, yang menahan tekan. Karena dia terdorong sini, otomatis serat dari ini akan menekan gitu ya, kek gitu ya. Jadi dinamakan strat. Nah ini dia, ini stratnya, ini wellsnya. Ini wells, ini strat, batang tekan. Gitu ya. Ini bentukan brass cut ya. Jadi galian cut, ini detailnya. Ini tipe soldier beam. Ya, soldier beam. Nah, ini soldier beam. Ini ada leggingnya. Ini ada well-nya. Batang tekan. Ya. Ini tipe sheet pile, ya, tipe sheet pile. Ya, kalau yang ini tipenya tipe sheet pile ya. Ini bagian sheet pile, yang ini yang dindingnya, ini ada well-nya ya, yang tadi. Kalau ini kan, kalau yang sebelumnya kan ini kan ya, soldier beam ya, ini soldier beam. Kalian ingat kan soldier pile kan ya, soldier pile. Nah, itu mirip-mirip juga ya, ini soldier beam gitu. Ini profil H yang dipasang. Kalau yang kemarin kita soldier pile yang kita bahas adalah yang bore pile gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk mendesain brass cut ya atau galian menggantung ngaku tadi ya, maka perlu dilakukan estimasi berapa besar tekanan tanah lateran yang akan ditopang oleh brass cut ya, sehingga kita dapat mendesain profil brass yang kita butuhkan itu seperti apa ya. Nanti ada total tekanan tanah aktif yang bekerja pada dinding. Nah, itu makanya kalian harus tahu teori tekanan tanah lateral dulu sehingga dapat diketahui besarnya gaya yang akan dipikul oleh brass cut saya ini ya. Nah, ini dapat menggunakan teori general wedge ya. Nanti kita coba melihat bagaimana teori general wedge dalam menghitung kebutuhan brass yang kita akan gunakan pada galian. Gitu ya. Nah, ini dia teori general wedge ya. Pada kasus brass cut di tanah berpasir, di sini tanah berpasir kasusnya, selama proses penggalian dapat beberapa kondisi ya. Yang pertama, pada puncak dinding tidak terjadi deformasi besar, namun semakin dalam dia akan berdeformasi gitu ya. Pada dinding AB ini dinding A, B, nanti akan berdeformasi A, B aksen, gitu ya. Idealnya di akhir kalian akan terjadi deformasi AB aksen ini. Nah, ini idealnya nanti akan terjadi ini ya. Nah, ingat, kalau dindingnya tegak seperti ini, kita asumsikan bahwa nanti dia tidak ada terjadi gesekan antara dinding dengan tanah, sehingga dapat digunakan teori Rankine yang lebih sederhana dalam perhitungan, gitu ya. Nah, kita lihat distribusi tegangan tanah di sekitar dinding AB, ya, dapat ditunjukkan dalam kondisi berikut. Dinding AB berotasi pada titik A, puncak dinding. Nah, itu titik rotasinya ya, kawan-kawan ya. Kemudian pada titik A, tekanan tanah lateral yang mendekati tekanan tanah lateral diam. Berarti titik A itu karena tidak ada berdeformasi, maka yang terjadi adalah kinot ya, atau sigma diam, sigma 0, sigma not gitu ya. Yang ketiga, pada titik B, tekanan tanah lateral kemungkinan akan lebih kecil dibandingkan tekanan tanah lateral aktif Rankine. Yang keempat, sehingga diagram tekanan tanah membentuk ABC.
A, B, C. Nah, kayak gini dari jadinya ya. Melengkung ya. Nah, ini jadinya. Ini adalah asumsi yang digunakan dalam teori general wage. Nah, dengan distribusi tekanan A, B, C pada tekanan PA terletak pada kedalaman ya NaH yang diukur dari dasar galian. Biasanya nilai Na itu lebih besar daripada 1/3. Nah, jadi kalau bentuknya segitiga, sepertiga ya biasanya sepertiga tinggi. Kalau ini lebih besar daripada sepertiga karena bentuknya tidak lagi segitiga. Nilai PA dapat ditentukan dari berbagai percobaan kegagalan ya berdasarkan teori general wage dari Terzaghi 1943. Nah, oke, kita lihat di sini juga ya, dinding AB di tanah C aksen, V aksen, ada C ada V-nya ya. Tanahnya tanah ber-C dan ber-V gitu ya. Kemudian nanti di sini di gambar sini kita lihat ada BB1 diasumsikan sebagai bidang kegagalan permukaan tanah. Ya, BB1 mana tuh? Coba lihat di sini ya. BB1 ini. Ini adalah bidang kegagalan asumsinya. Maka jari-jari bidang kegagalan dapat dihitung sebagai berikut. R sama dengan R0 dikali epsilon pangkat theta tangan V ya. Epsilon ini ya. E pangkat itu. Nah, jadi radius dari ini dari spiral ini ya. Ini namanya spiral gitu ya. Ini kan ini titik pusatnya di sini nih. Nah, ini. Maka starting radius at theta sama dengan 0. R0 ya. Mana R0 di sini? Coba kita lihat. R0 mana nih? Ada nggak di sini? Ini R0 tuh kayaknya di sini nih. Ini R0 ya. Kemudian ada V, tanahnya berapa V-nya? Angle between R dan R0. Theta gitu ya. Nah, kemudian gaya yang bekerja pada unit dasar galian massa tanah adalah W1 ya. W1 ya. Ini berapa besar berat tanah yang di garis keruntuhan ini berapa nih? Luasnya berapa kali gamma itu merupakan berat. Kemudian resultan gaya normal dan gaya geser di sepanjang BB1 sama dengan F1 ya, ini F1 resultan gaya normalnya ya. Kemudian gaya kohesif sepanjang BB1 CC1 ini kohesifnya adesi AB sama dengan CA. Ini adesi ya, ada adesi di sini. Kemudian gaya aktif P dengan sudut kemiringan titik normal dinding AB. P normal ini ya. Nah, ini dia. Momen besarnya ya adalah W1 LW ya, LW itu mana? LW kecil. Nah, ini. Berarti titik pusat ini yang menjadi patokan kita dalam menghitung besarnya momen. Jadi gayanya ke sini, lengannya harus tegak lurus gaya. Pusatnya di titik ini, di titik berat sini. Berapa jaraknya dari O ke W1 dengan jarak tegak lurus gaya W1. Ya, F1 0. F1 ini ya. 0 ya minus CA LA. CA LA ini ya. Kemudian MC ya. MC kemudian di sini kita lihat ada PLP1.
sama dengan 0. Sehingga kita dapat nanti besarnya MC berapa ya? Bisa kita hitung MC berapa. Di mana MC moment of cohesive force. Ya. Sehingga gaya maksimum P sama dengan PA dapat dihitung sebagai berikut. P1LW CALA ada dikurang MC dibagi LP1. Nah ini ada nilai dari active pressure for wall rotation ya. Ada nilai dari soil friction angle dari 25 sampai 45. Ada theta per P ya. Theta itu mana? Ini dia. Ya. Berapa sudut horizontal dengan P? Itu adalah delta kecil ya. Ada NA, ini NA-nya. NA-nya itu biasanya lebih dari 1/3 ya. Ini nilai NA untuk PA per 0,5 gamma kali H kuadrat ya. Ini ya. Setengah kali gamma kali H kuadrat kali PA. Ini adalah nilainya ya. Jadi nanti di sini nilai PA dikali setengah dikali gamma dikali H kuadrat itu nanti akan kita pakai di sini ya. Di sini juga ya untuk sigma delta per V-nya kita gunakan juga, V-nya kita gunakan juga gitu. Nah, kemudian di sini juga tekanan lateral pada kasus brace cut ya tergantung dari jenis tanah, metode konstruksi dan alat yang digunakan. Sehingga tekanan lateral yang berbeda di tiap lokasi harus berbeda gitu tekanan lateralnya. Karena makin ke bawah biasanya semakin besar. Harus didesain dengan menggunakan diagram apparent pressure yang menyelubungi semua diagram tekanan yang dihasilkan dari pengukuran beban strat di lapangan. Ya, seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini apparent pressure 1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini ya. P1, P2, P3, P4. Karena ini kotak ya, karena ini kotak, maka tekanan P1, P2, P3 dan P4 ini berada di tengah-tengah area ini, apparent pressure. Itu ya. Ini D1, D2/2, D2/2, D3/3, D3/3 ya tergantung ini ya. Nah, S ini merupakan center to center spacing of the strat. Nah, ini ya, center ya. Kemudian ini distribusi tekanan atau envelope-nya. Kasus galian di tanah pasir ya. Besar apparent pressure sigma aktif menggunakan prosedur pada Berlin Subway di Munich dan New York, maka PEC menyediakan diagram tegangan lateral apparent untuk desain galian tanah berpasir. Ya, ini hati-hati tanahnya tanah pasir. Dengan sigma A sebesar 0,65 gamma kali H kali KA. Ya, ini rumusnya sigma A sama dengan 0,65 kali gamma kali KA. Dengan KA-nya merupakan Rankine active core pressure, active pressure coefficient, sorry. Nah, kemudian kalau tanah lempung gimana Pak? Tanah pasir, tanah lempung dia ada ininya juga ada penurunan dulu ya di sepanjang 0,25 dikali H. Dia bentukannya akan menurun tuh, makin lama makin besar gitu ya, awalnya 0.
Kalau pasir kan dia langsung ada nilainya ya. Bentukannya persegi, kalau ini enggak, bentukannya trapesium. Sehingga trapesiumnya itu 0,25H sebagai tinggi dari ininya ya. Apa namanya? Segitiganya itu ya. Nah, untuk kasus tanah lunak dengan kondisi gamma dikali H dibagi C besar 4. Itu ya. Gamma dikali H dibagi C besar 4. Nah, maka nilainya sigma A sama dengan gamma kali H 1 dikurang 4C per gamma kali H. Kemudian, dan untuk sigma A sama dengan 0,3 dikali gamma kali H. Nah, ini tadi tanah lempung, lunak. Kalau ini tanah lempung kaku, di mana gamma kali H bagi C itu kurang dari 4. Di mana sigma A sama dengan 0,2 dikali gamma kali H sampai 0,4 kali gamma kali H. Ya, maka bentukannya adalah trapesium ya dengan 0,25 dengan 0,25 ya. Jarak dari titik sejajar trapesium ini. Itu ya segitiga bawah segitiga atas tingginya sama-sama 0,25 dikali tinggi keseluruhan galian gitu ya. Nah, kalau menggunakan kurva dari PEC yang harus diperhatikan adalah kurva untuk galian 6 meter lebih. Jadi kalau gunanya untuk 2 meter tidak ada kegunaan kurva dari PEC ya. Kemudian di sini juga asumsi muka tanah berada di bawah dasar galian. Pasir diasumsikan ya drain dengan kondisi air pori itu 0 kilopascal, kemudian lempung diasumsikan undrain dengan tekanan air pori tidak dipertimbangkan. Banyak sekali asumsi-asumsi yang harus kita gunakan di situ ya. Kemudian di sini ada kasus galian tanah berlapis. Nah, untuk tanah berlapis itu digunakan ekuivalen kohesi dengan cara sebagai berikut. C ekuivalen, C average ya gitu ya. Rata-rata mungkin di sini dia bilang ya. Adalah setengah kali H, setengah dikali setengah satu dibagi 2H ya. Jadi dikali gamma soil dikali K soil dikali H soil kuadrat tan PS ditambah H dikurang H soil dikali N dikali QU. Nah, ini keterangan dari persamaan tadi ya. Dengan berat isi rata-rata juga sebagai berikut. Setengah dikali H dikali gamma kali H ditambah H dikurang H dikali S. H dikurang HS ya dikali gamma konkret. Nah, apabila terdiri dari lapisan lempung yang berlapis-lapis, gunakan teori tentang bagaimana cara menghitung suatu ya yang berbeda-beda, tapi kita asumsikan ini satu kesatuan loh. Ini satu buah jenis tanah gitu. Dengan cara apa? Kita ekivalenkan seperti ini caranya ya. Seberapa banyak jenis tanahnya bisa kita ekivalenkan di situ. Oke, ini juga ya gamanya juga seperti tadi ya. Tinggal ubah aja. Ini C, itu gamma. Caranya sama ya. Gamma lapisan 1 kali lapisan 1 sampai dijumlahkan gamma lapisan Kn tambah Kn dibagi dengan H total. Ini H total ya. Tebalan total ya. Enggak sini. Nah, total height. Nah, kita lanjutkan. Ini ada strat ya. Strat itu dipasang dengan jarak vertikal 2,75.
secara vertikal ya, 2,75 ya. Nanti lihat SNI berapa yang disarankan ya. Berfungsi sebagai kolom horizontal untuk menahan bending pada dinding atau tekuk pada dinding ya. Kapasitas strat menerima beban tergantung pada rasio kelangsingan. Jadi makin langsing strat kita maka akan semakin susah juga untuk menerima beban. Makanya kita harus hitung berapa strat yang pas untuk galian kita. Semakin dalam mungkin tidak semakin besar ini ya informasinya gitu ya. Nah, pada tanah lempung, kedalaman strat pertama di bawah permukaan tanah tidak lebih kecil dari kedalaman tensile crack, ya, atau ZC sama dengan 2C aksen per gamma per KA ya, kali dengan gamma. Ini gunakan untuk menghitung ketinggian kritis dari tensile crack. Nah, desain komponen brass cut itu kita lihat di sini ada menentukan beban strat. Tentukan beban strat berapa dulu ya, A, B, C, D. Kemudian tentukan reaksi A, B1, B2, C1, C2 dan D. Nah, kemudian beban strat dapat dihitung dengan persamaan berikut ya. Jangan lihat persamaannya di laptop, itu ada PA, PPC, dan PT. Berikut untuk keterangannya. Kemudian ya, untuk menentukan ukuran dinding yang kita gunakan, ini prinsip file ya. Untuk setiap potongan itu maksimum minimum. Oke, ini sudah ini ya. Lanjutkan. Untuk sheet file ini kita lihat bahwa ada di setiap potongannya nanti ada maksimum bending moment, yang mana nanti maksimum bending moment itu harus kita hitung berapa modulus section yang mesti kita gunakan agar mengakomodir momen maksimum yang terjadi, yaitu section modulus sama dengan momen maksimum dibagi dengan tegangan izin yang diberikan oleh profil yang kita gunakan. Jadi nanti kita punya berapa tegangan izin yang diberikan oleh profil baja sheet pile kita, gitu ya, dengan momen, sehingga nanti kita mendapatkan berapa section modulus yang akan kita gunakan. Pilih yang lebih besar atau sama dengan si perhitungan. Biasanya digunakan yang lebih besar, ya. Nah, M maksimum Wells ya. Ini Wells dapat digunakan sama berikut. Level A, B, C, D gitu ya. Nah, ini contoh soalnya biar kita paham semua. Biasanya contoh soalnya nih. Kalau ini pastikan kalian belum mengerti penuhnya. Galian 27 feet. Diperkuat dengan A, B, C strat. Tenaga galian itu agamanya 112 pounds per feet per 3. P 32 derajat dan kohesi efektif sama dengan 0 Pascal. Tentukan pertama beban strat A, B, dan C dengan jarak antar strat adalah 12 feet. Modulus penampang atau section modulus dari sheet pile. Kemudian modulus Wells yang pada strat A dengan asumsi sigma all adalah 24 kilo-pounds per inch square ya. Nah, beban strat hitung dulu KA-nya berapa?
KA sama dengan tangan 45 minus pi per 2 ya, dan kuadrat per 5 minus pi per 2, dapatlah 0,307. Tengah envelope yang telah kita lihat tadi rumusnya ya, 0,65 gamma dikali H dikali KA. Dapatlah 603,44. Lihat lagi rumus yang di slide tadi ya, di belakang tadi ya, yang ada 0,65 ini ya, untuk tegangan envelope-nya. Nah ini ya, lihat ini pasir. Kemudian hitung reaksi strat dengan membagi area menjadi dua. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Jadi A, B ini seperti hitungan pada statika gitu ya. A itu memikul daerah ini sama di setengah B. Nah, jadi B ini ada B1, B2 ya, tapi ini sebenarnya satu poin ini. Poin B gitu ya. Tapi di sini karena kita akan membagi area menjadi dua, maka kita ambil area B1A, B2C gitu ya. Ini ya. Jadi setengahnya kan perhitungan statika biasa nih sebenarnya. Ini setengahnya. Ini area A tadi itu dari sini ke sini ya. Ini B1, B2 juga gitu. Nah ini area di sini sampai area C. Nah, ini dia. Ya. Teori reaksi yang menggunakan keseimbangan momen untuk kedua gaya. Sigma MB, sigma MB2. Ya. Di sini nanti ya. Stop. A sama dengan 603,44 kali 12 kali 15 per 2 dibagi 9. Benar ya? Benar tidak? Seperti itu cara. Lihat lagi hitung statika kalian ya. Di A ini gimana caranya yang jadi bebannya nih? B 603,44 kali 15 ya. Dikurang 7543. Kemudian C sama seperti A. Ini 12 ya. Saya lihat 12 apa tuh. Oke. Nah ini ya, bahasannya ya. Yang 12 ya. Tadi ini ya. P2 603,44 kali 12. Dapat sekitaran segini. Kemudian B2 63,44 dikurang dikali 12 dikurang 482,5 dapat 204.414. Sini terlihat ya. Pada titik A di 7,543 ya. Ada 7,543 dikali 12. Hasilnya adalah 90,52 kilo pounds. Begitu juga yang B, B1 ditambah B2 adalah 1.500. Ya, harusnya ini 15 ini ya. 15,9 ini ya.
12,9 ini ya. 9 tambah 12 ya. Ya sorry. Ini 1,05 ini dari mana tadi? Ini kan ya? Oh iya nih. 1.500 ya. Sorry, tambah ini kali 12. Tapi ini dalam satuan pounds per feet ya. Ini kilo pounds ya. Oke, ya benar. Ini juga ya 4.800 27 kali 12 tepatnya 57,3 kilo pounds. Nah, dapat gaya-gayanya A, B, C dapat ya di sini ya. Selanjutnya adalah beban strat dengan menggunakan teori keseimbangan momen ya. MB1 MB2 sama dengan 0. Nah, sheet pile, sorry tadi ini udah ya. Sheet pile ya. Gambarkan diagram sheet pile dan tentukan X1 dan X2. Coba tentukan ya. Oke, nah di sini kita lihat ya. Jika diagramnya bentuknya misalkan segitiga seperti ini. Jadi nilai untuk X1 adalah jarak dari A ke B satu ya di antara ini ya, ini dia. Jaraknya X1 itu juga untuk yang X2 gitu ya. Nah gini. Jadi itu jaraknya masing-masing. Dia dapat X1 dan X2. Nah, di sini juga ada titik A, C, B aksen dan B double aksen. Oke, dengan section modulus di sini kita lihat ya, ini dapat masing-masing gayanya. Untuk section modulus adalah momen maksimum dibagi dengan sigma all, ya. Ini nanti kalian coba lihat di buku berjamdas ya, yang untuk sini coba kalian lihat nanti ya, yang di bentar. Ini section modulusnya ya, ini dari tadi masih udah tahu, ini udah tahu. Ya, X1 X2 ya nanti coba kalian cari di buku ya. Kemudian nanti di sini ada juga menghitung nilai momen maksimum ya dengan A7543 pounds per feet ya. 753 pounds per feet. Nah, ini dia. Maka yang dibutuhkan di sini section modulusnya adalah 9, yang nanti akan menuju keluar ke sini nih. Nah, itu nanti mengakibatkan apa? Di sini akan terjadi yang namanya kegagalan, nanti tanah itu melengkung ini ya. Karena misalkan di Lampung tidak lolos air, maka dia akan mengembung ini. Cenderung lunak ya. Kemudian bisa juga pecah ya. Di sini nanti ya. Dan akan mengeluarkan air yang berarti cukup banyak di sini.
Nah, oleh karena itu nanti ada metodenya galian ini. Kalau misalkan kalian ketemu dengan muka air yang tinggi, itu namanya adalah dewatering. Jadi nanti dipompa ya. Ada dua jenis, yang menggunakan sumur pantau atau nanti menggunakan direct well di sini. Nah, selain dinding yang kita cek, dinding yang bagian tegak ini, tanahnya juga kita harus cek bawaan dasarnya ini. Ya, berapa nanti gaya yang dihasilkan untuk dari heave dan soil boiling itu juga akan dipertimbangkan oleh lantai paling bawah. Nah, ini kita lihat ada dari ultimate-nya yaitu CNC ya, diasumsikan ini adalah lapisan tanah lempung lunak air. Dengan beban vertikal di sepanjang FI ya. Di sepanjang FI berapa itu? Adalah gamma dikali H ditambah Q dikurang C kali H dibagi dengan B akan. Ya, ini ya bebannya ya, dan vertikalnya ya. Kemudian faktor keamanan untuk heaving adalah ini. Jadi dari sini nanti kita bisa lihat berapa bagian yang akan kita gali, apa namanya, peralatan yang kita gunakan gitu ya. Kita bisa memprediksi berapa kedalaman dari tanah yang kita gali ya, berdasarkan nilai kotorannya, nilai apa kod gesernya kita bisa prediksi juga. Nah, kemudian nanti di sini juga ya, dengan ini ya, panjang terbatas, nanti Fs digunakan rumus sebagai berikut: 5,14 C dikali 1 ditambah 0,2 B aksen double aksen dibagi L ditambah C dikali H dibagi B per gamma dikali H ditambah Q. HIF ya, itu minimal 1,5. Oke, kemudian piping terjadi ketika gradien hidrolik lebih tinggi daripada gradien exit air, gitu ya. Nah, ini dia rumusnya ya. SF sama dengan I kritis dibagi I maksimum exit ya. Kita nanti bisa menghitung I maksimum exit ini dari mana? Dari flow net yang kita sudah pelajari di mekanika tanah 1 ya. I kritis itu fungsi dari nilai gamma pada lapisan di 1 meter di bawah galian ya. Biasanya 1 meter di bawah galian itu. Nah, I kritis 0,9 sampai 1,1 dapat dihitung dengan cara sama berikut. ICR GS kurang 1 per angka Polri ditambah 1. Untuk serta ya di sini untuk faktor keamanannya adalah 1,5 ya untuk piping ya. Untuk HIF juga 1,5. HIF ini cenderung terjadi pada tanah lunak gitu ya. Karena heaving itu merupakan penggembungan tanah dasar galian seperti ini. Sedangkan soil ini, piping atau soil boil itu kayak meledak tanah di sini ya, keluar gitu ya. Nanti di sini ada aliran air yang cukup deras. Kemudian di sini untuk dasar galian terbatas ya, digunakan FS ini ya. If tadi di sini udah ya, ini udah, sini udah, ini udah. Nah, kemudian di sini lanjut. Kasus breast cut terjadi akibat pergerakan dinding vertikal. Ya, jadi dinding vertikalnya bergerak ya, lateral tadi. Nah,
Tergantung beberapa faktor. Faktor utama adalah waktu antara galian dan pemasangan Wells pada drat. Nah, kemudian di sini kita lihat defleksi dinding lateral akan menyebabkan penurunan di area galian sedikit mengalami penurunan. Jadi ketika bergerak di sininya dindingnya ya dengan volume yang sama, maka ya terjadi apa? Pergerakan arah horizontal, namun misalkan kalau ada bangunan arah vertikal itu harus dipertimbangkan berapa dalamnya galian yang dapat menimbulkan kestabilan pada bangunan di sekitar dinding permukaan tanah. Nah, harusnya ini ya di SNI itu ada tuh persyaratannya. Kalian coba nanti lihat SNI 8460/2017 tentang galian ya. Nah, untuk mengurangi besar defleksi lateral dapat dilakukan dengan menambah kedalaman tertanam sheet pile jika gamma kali H per C sekitar 6. Nah, untuk yang gamma kali H per C sekitar 8, maka untuk menambah kedalaman itu tidak terlalu ini ya tidak terlalu berdampak besar ya, atau defleksinya itu tambahnya sedikit itu. Nah, juga ada kontrol pergerakan dinding ya dan pergerakan tanah di sekitar area galian dinding. Ini ada nilainya ya, perkiraannya ada A, B dan C ya. Kita punya tanah C ya. Jadi di daerah sini. Di sini ada lagi untuk defleksi vertikal di area galian dinding. Maksudnya defleksi yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas galian ini ya. Tapi kita batasi maksimum vertikal movementnya atau SV. Nah, di sini juga ada ya harusnya ya. 0,01 sampai 10,1 dengan rata-rata adalah 1,07%. Ini ya, apa namanya? Sigma delta vertikal maksimum gitu ya di sini ya. Dibagi H itu adalah perbandingan antara penurunan yang terjadi dengan tinggi dari dinding ya, itu adalah sigma V max dibagi H 0,1 sampai 10,1, 0 sampai 0,9, 0 sampai 2,43, ada lagi sampai 0,33 ya untuk SV max per H-nya bagian non corrosive soil. Ini adalah yang harus kalian perhatikan ya untuk desain dinding penahan tanah. Apakah syarat ini mencukupi atau belum? Nah, ini syarat yang lain ya 70% all of case history consider X action di bawah 0,5. Nah, ya untuk X actionnya di atas 0,05 ya. Tapi di soft clay X action bisa jadi 2 dikali H. Oke, ini juga untuk excavation and soft clay-nya 40%, 50% untuk delta max ya. Nah, nanti juga ya di stiff clay average value of sigma H per H adalah 0,25.